Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah ngeklik lagi video saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys ya. By the way, saya lagi berjemur guys, karena ini musim dingin, tapi hari ini lagi ada matahari guys, jadi saya lagi berjemur. Ya tujuannya ya untuk kesehatan kita ya guys ya, karena ya bagaimanapun kita harus tetap menjaga yang namanya kesehatan. By the way, hari ini saya sebenarnya mau membahas tentang Bank Hongkong ya guys ya, tapi kayaknya untuk Bank Hongkong saya pending dulu guys, karena itu pembahasannya masalah yang paling terbesar yang dihadapi oleh PMI Hongkong ya guys ya, bagaimana bahayanya kalau kita sudah terlilit oleh Bank Hongkong tersebut. Tapi untuk itu saya tidak akan membahas masalah itu, tapi saya akan membahas nih saksi atas Bank Hongkong dulu ya guys ya, karena ini banyak nih teman-teman kita yang terjebak masalah yang sebenarnya mereka itu memiliki hak untuk tidak terlibat guys. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan iming-iming bonus bisa, iming-iming rasa nggak enak kepada teman bisa. Nih buat kalian yang memiliki teman bestie atau teman yang baru dikenal, apalagi kalau kalian ditawari sebagai saksi bank yang dibilangnya nggak apa-apa, kalau saya bayar kok, kamu cuma jadi saksi aja kalau misalkan saya ini benar membutuhkan uang dan benar memiliki bos. Dan biasanya saksi bank ini syaratnya memiliki telepon majikan. Itu aja guys. Saksi ini diajukan oleh peminjam bank ya, teman kita misalkan, itu dikarenakan teman kita tidak memiliki telepon majikan, yang bank itu memberikan syarat, boleh silakan kamu cari teman yang memiliki telepon majikan. Ini dikarenakan apa? Untuk memudahkan bank kalau peminjam ini kabur atau tidak membayar tagihannya guys. Nah ini saksi bank ini diperlukan sebagai syarat peminjaman ya guys ya. Ini tega banget sih orang yang menjerumuskan temannya sendiri ya guys ya. Gimana sih ceritanya? Yuk, ini ada nih satu PMI yang hampir diinterminate majikannya dikarenakan ulah temannya sendiri guys. Padahal PMI ini ya tidak meminjam bank ya guys ya. Oh guys, PMI ini bernama Mbak Andri guys. Mbak Andri ini sudah bekerja di Hongkong itu 2 tahun guys. Nah ini kontrak kedua, jadi jalan mau ke 3 tahun. Mbak Andri ini memiliki teman yang baru dikenalnya guys, karena Mbak Andri ini kan sering libur di taman, sehingga ada mbak-mbak pada waktu itu pakai kerudung guys. Ya ibaratnya kalau melihat dari segi pandangan pertama ya, waktu ketemu ya ini mbak-mbak ini baik lah ya, dewasa, lebih dewasa dari Mbak Andri. Akhirnya di sebuah taman Mbak Andri ini sama mbak-mbak itu duduk bareng guys. Nah mbak-mbak ini awalnya baik nih, memberi makanan, memberi bantuan. Kalau misalkan Mbak Andri butuh pulsa ya dikirimkan oleh temannya ini ya, namanya aja Mbak Sari ya guys ya. Nih yang ininya yang pakai kerudungnya. Suatu hari 5 bulan berjalan pertemanan mereka. Nah Mbak Sari ini mulai tuh to the point tuh kepada Mbak Andri ini, kalau dia ini akan mengajukan bank dan membutuhkan seorang saksi. Andri, boleh nggak sih kalau misalnya kamu jadi saksi? Saya ini mau pengajuan bank nih di salah satu bank Hongkong ya guys ya. Tapi syaratnya saksi itu harus memiliki nomor telepon. Aduh kak, saya nih takut, gimana ya? Takut saya ini ketahuan sama majikan. Ya Mbak Sari ini gimana caranya ini merayu Mbak Andri supaya mau, dan berjanji untuk pembayarannya ini tidak akan telat dan tidak akan membawa Mbak Andri ini dalam sebuah masalah guys. Akhirnya karena Mbak Andri ini tipikal orang yang nggak enak hatian, dan waktu itu Mbak Sari pun bilang kalau dia itu akan meminjam uang 10.000 dan nanti insya Allah akan memberi bonus Mbak Andri ini 1.500 guys, kalau Mbak Andri ini mau jadi saksi banknya guys. Akhirnya Mbak Andri ini karena satu percaya ya sama Mbak Sari ini ya, dari segi penampilan tadi sebagai orang yang taat ibadah, kalau itu ngajak Mbak Andri ini ke masjid ya, ke TST ya, begitulah guys ya, oknum seperti itu. Terus setelah itu Mbak Andri ini tapi yakin ya kayak nggak apa-apa ya saya ya, iya nggak apa-apa, percaya deh sama saya itu bukan orang yang mau menjerumuskan. Akhirnya Mbak Sari ini mengajukan Mbak Andri sebagai saksi banknya, dimintakan tuh KTP-nya Mbak Andri, alamat majikannya dan nomor telepon majikan saksinya. Terus pihak bank ini mengatakan kepada Mbak Sari kalau misalkan saksi ini akan ditelepon pukul 3 sore
Jadi Mbak Andri ini posisinya kan memiliki telepon rumah majikan, di mana nanti Mbak Andri ini koordinasi nih sama pihak bank kapan bisa Mbak Andri ini ditelepon sebagai bukti kalau memang nomor telepon majikan itu benar-benar Mbak Andri yang mengangkat, guys. Nah, apakah pihak bank akan berbicara panjang lebar? Enggak, guys. Jadi pihak bank itu hanya telepon terus Mbak Andri angkat halo dan itu suara Mbak Andri dan ditutup lagi sebagai ini aja, bukti aja kalau misalkan memang nomor telepon itu memang benar adanya nomor telepon majikan Hong Kong, guys. Oke, akhirnya Mbak Andri bilang nih, majikan saya lagi turun nih beli roti kakak, pihak bank sok telepon aja sekarang. Akhirnya karena kesepakatan Mbak Andri itu bisa ditelepon, ya pihak bank telepon dong Mbak Andri. Udah, nggak ada 5 menit, guys, cuma beberapa detik udah. Dan akhirnya Mbak Andri ini jadilah sebagai saksi banknya Mbak Sari, guys. Selama 5 bulan Mbak Sari ini mulai tuh bertingkah, di mana Mbak Sari sudah tidak bisa membayar banknya, guys. Dari tenor 8 bulan ya pembayaran, berarti dia itu harus bayar 3 bulan lagi, guys. Mbak Sari ini mulai ngilang, guys, nggak ada kabar beritanya. Akhirnya awal pemberitahuan itu dari message yang terkirim pihak bank ke nomor teleponnya Mbak Andri. Mbak Andri kaget kan, loh kok belum bayar? Akhirnya dihubungilah Mbak Sari sama Mbak Andri. Mbak Andri nih mulai diblok nomornya Mbak Andri, kan kurang ajar ya Mbak Sari. Mbak Sari, kamu di mana itu Mbak Andri, kasihan banget. Akhirnya diblok, di telepon pun nggak bisa. Bingung kan? Secara tidak langsung Mbak Andri ini punya teman cuma Mbak Sari aja kalau libur, guys. Udah ngilang tuh Mbak Sarinya entah kemana. Akhirnya telepon pertama di majikan itu berdering, guys. Diangkatlah oleh majikan. Apakah berbicara pihak bank itu? Tidak, ditutup lagi, guys. Bunyi lagi. Sorenya ditelepon lagi, ditutup lagi. Sampai majikan itu kesel, ini siapa sih yang mengerjai nomor telepon ini? Itu, guys. Akhirnya sudah tuh enggak aman tuh pada hari itu. Akhirnya pihak bank teleponin terus di nomor handphonenya Mbak Andri dan nomor teleponnya majikan itu. Teleponnya Mbak Andri sama telepon majikan itu. Suatu ketika majikan Mbak Andri ini turun untuk membeli sesuatu ya. Kalau sore ini memang majikannya suka jalan-jalan. Mbak Andri ini tinggal untuk menjaga nenek, tapi neneknya masih sehat, guys. Dan di rumah itu juga ada dadai singsangnya, guys. Jadi majikannya komplit ya, guys ya. Akhirnya pas neneknya ini pergi untuk jalan-jalan sore, Mbak Andri ini kan nggak menemani karena neneknya masih bisa jalan masih bisa jalan normal, guys. Akhirnya Mbak Andri lah yang mengangkat di suatu ketika telepon itu berdering di rumahnya. Terus ngomong, karena tahu pihak bank itu Mbak Andri yang mengangkat, akhirnya pihak bank itu ngomong, oh sekarang kamu ada di situ ya, masih di stay di rumah majikan itu ya. Kamu kalau misalkan nggak mencari itu yang namanya Sari, dan kalau misalkan kamu tidak memasukkan cicilannya Mbak Sari hari ini, maka besok saya akan ngomong langsung kalau majikanmu yang angkat telepon rumah ini. Mbak Andri seketika kayak kesambar petir, guys. Subhanallah, ini gimana? Mbak Sari nggak ada itu apa namanya, nggak ada kabar beritanya, dan cicilannya waktu itu 2.250 ya, guys ya, sekitar hampir 5 juta lah, 4 juta sekian. Ya Mbak Andri ini tipikal orang yang pinter nabung juga, tapi tabungannya itu dalam bentuk rupiah, guys. Akhirnya karena ketakutan Mbak Andri ini, guys, besoknya kan Mbak Andri ini belum bayar, ditelepon lagi tuh, terus berdering terus ini setiap hari nih sampai cicilannya belum terbayar, berdering terus nih telepon majikan. Akhirnya karena Mbak Andri ini takut ya Mbak Andri mau nggak mau membayarkan cicilannya Mbak Sari, guys. Dia minta izin sama bosnya, bos saya mau turun dulu, mau ke 7-Eleven, boleh. Dikasih tuh barcode sama pihak banknya. Di cicilan di cicilan 6 Mbak Andri membayarkan cicilannya Mbak Sari, dikarenakan Mbak Sari entah kemana untuk menyelamatkan telepon rumah majikan. Dan cicilan ketujuhnya, kalian tahu apa yang terjadi oleh pihak bank? Hal yang sama terjadi, guys, dimana telepon berdering terus. Mbak Andri ini udah punya feeling, ini pasti banknya si Sari. Dan pada waktu itu Mbak Andri ini nggak pegang uang, guys. Dan sialnya telepon itu diangkat majikannya, guys. Terus pihak bank itu to the point, mengatakan kepada majikannya Mbak Andri kalau Andri Tariani, karena majikannya itu nggak terlalu paham namanya Mbak Andri ini siapa aslinya, majikannya itu ditutup aja, guys, dan berpikir kalau misalkan telepon itu adalah mau menipu, guys. Akhirnya ngomel-ngomel tuh neneknya nih, kan posisinya neneknya nih yang angkat, kalau majikannya kan seringnya kerja, guys ya. Neneknya tuh ngomel-ngomel, sekarang itu zamannya itu suka menipu katanya. Ada orang
nyari yang namanya Andri Kari. Mbak Andri ini kaget kan, speechless. Waduh, pihak bank kok ngasih tahu nama saya sama bos saya. Tapi Mbak Andri ini karena ketakutan, akhirnya dia menghubungi pihak bank. Ini apa-apaan nih, sudah mau meneror saya dalam pekerjaan saya. Saya ini posisinya sebagai saksi, bukan peminjam. Kenapa kamu itu ngejar-ngejar saya? Terus pihak banknya malah marahin Mbak Andri, guys. Kamu kalau misalkan sudah tahu jadi saksi, harusnya kamu tahu resikonya, guys. Dimarahin sama pihak bank. Pokoknya kalau misalkan kamu nggak cari tuh yang namanya Sari, kamu harus bayar nih cicilannya Sari. Kalau enggak, ya saya terus saja nih telepon majikanmu sampai kamu membayar cicilannya Mbak Sari ini. Besoknya ditelepon lagi, pihak bank ini kok nggak capek-capek? Ya nggak capek, guys, karena tugasnya pihak bank ya kayak gitu, guys. Telepon-teleponin kalian ya. Akhirnya Mbak Andri ini, saya ini menyesal sekali menolong. Udah kita melihat covernya aja ya, guys ya. Mau nggak mau Mbak Andri telepon keluarganya untuk meminta ditransferkan uang karena nggak punya uang Mbak Andri dalam bentuk dolar. Akhirnya keluarganya Mbak Andri ini, guys, mentransfer uang dalam bentuk rupiah 5 juta. Kan lucu ya, guys ya, kita yang bekerja di Hong Kong malah kita minta transferan dari Indonesia untuk membayar hutangnya teman kita sendiri. Akhirnya singkat cerita lunas 3 bulan dibayar oleh Mbak Andri cicilannya Mbak Sari itu. Padahal waktu pencairan Mbak Andri ini menerima cuma 1.500, guys, sebagai bonus atas saksi banknya Mbak Sari. Kan kurang ajar ya Mbak Sari ini ya. Oke, pelajarannya apa? Pelajarannya, kamu kalau diiming-imingi sebagai saksi atau bahkan dokumenmu yang diminta untuk meminjamkan bank dan kamu tidak menerima uangnya, say no. Karena apa? Apalagi nomor telepon majikan kita. Kan kita begitu lancang memberikan nomor telepon yang itu sudah menjadi privasi. Bahkan ada di satu perjanjian agensi dengan majikan bahwa seorang ART itu dilarang memberikan identitas apapun ataupun membuka surat majikan atau memberikan nomor telepon, memberikan alamat majikan, memberikan apapun informasi tentang majikan kalian, itu dilarang, guys. Apakah majikan itu bisa mempidanakan kita kalau misalkan kita lancang seperti itu? Bisa. Kamu bisa dilaporkan ke polisi. Jangan main-main kamu, apalagi nomor telepon majikan yang kamu berikan kepada pihak ketiga. Kalau misalkan kamu masih pengen kerja baik-baik di Hong Kong, jauhi. Kalau misalkan ada yang minta paspor kamu ngomong aja sama teman kamu, maaf ya, paspor saya di majikan saya. Kalau misalkan majikan kamu punya nomor telepon, nggak ada. Majikan saya itu di rumah pemerintah, dia itu nggak punya nomor telepon. Terus kalau misalkan dimintai alamat atau enggak, saya boleh nggak pakai alamat kamu untuk kirim sesuatu? Jangan, takutnya dia kirim narkoba ke alamat kamu gimana? Pokoknya apapun identitas majikan, kamu berpikir kalau itu bukan rumah kita, bukan nomor telepon kita. Kita ini cuma numpang sama mereka. Sebagaimana orang numpang, kita harus tahu diri dan sadar diri untuk tidak memberikan identitas apapun majikan kita kepada pihak ketiga. Saya berbicara saksi dulu ya, guys ya, bukan sebagai peminjam banknya nih. Apakah saksi bank itu diberikan surat dari bank? Tidak, karena tidak ada urusannya menagih saksi bank. Tapi saksi bank ini dengan sengaja memberikan nomor telepon majikan atau alamat majikan kita dengan sadar. Oke, parahnya kalau misalkan kita bisa berbelit untuk tidak mengangkat telepon, kita abaikan aja ya. Kalau misalkan majikan kita oke aja nih, kita jujur sama majikan, itu bukan hutang kita, telepon berdering terus. Tibanya nih majikan ngomong sama pihak bank, ini bukan hutangnya si Andri nih, tolong kamu jangan telepon lagi ke nomor ini. Kalau misalkan majikan kamu membackup ya. Tapi ingat, ada satu lagi di mana bank bekerja sama dengan pihak ketiga yang namanya debt collector. Ini biasanya bank-bank kecil dan bank-bank yang tidak memiliki CCSL ya. Ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai debt collector. Apakah bisa naik ke rumah saksi? Bisa. Kalau kalian mau tahu, jangan main-main. Makanya kalau kamu nggak mau didatangi debt collector, kalau kamu nih selamat dari telepon majikan, kamu bisa lolos, ya debt collector naik ke rumah majikanmu. Apa kamu ikhlas di mana debt collector menagih kamu atas hutang yang bukan milik kamu? Ya kalau saya enggak. Oke, semoga kalian belajar dari kasusnya Mbak Andri ini untuk tidak menjadi orang baik, untuk membantu teman kita yang salah ya guys ya. Mendingan kita nggak usah punya teman. Ini negara Hong Kong, di mana kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri, pekerjaanmu sendiri. Oke, nih untuk Mbak kayak tipe-tipikal Mbak Sari ini ya,
yang mengatasnamakan agama. Itu saya sangat sayang sekali ya guys ya kepada mereka yang kita mengcover diri kita menjadi orang yang baik, bertanggung jawab dengan membawa agama. Itu sangat merusak moral. Kalau misalkan kamu mau belangsak, ya belangsak sendiri aja. Jangan suka mengajarkan flexing kebaikan gitu. Mengcover diri kita kalau kita ini orang yang bertanggung jawab, kita ini orang yang baik untuk mencapai tujuan kita, dan akhirnya kita menjerumuskan teman kita sendiri, menjerumuskan pekerjaannya, menjerumuskan rezekinya. Kan kamu itu jahat. Nih tipikal orang yang kayak Mbak Sari, semoga cepat sadar ya dan membayar tanggung jawabnya. Jangan alihkan tanggung jawab kalian kepada orang lain. Kasihan, mereka juga punya keluarga. Saya ini marah-marah di video ini bukan marah-marah untuk orang ya, marah-marah untuk sikap dan watak seperti itu harus kita rubah. Selamatkan PMI baru yang baru datang ke sini, biar nggak kaget ya guys ya. Ini bahayanya memberikan identitas majikan kita kepada orang lain. Rugi, jangan jadi orang yang rugi. Oke guys, simpan uangmu dan capailah tujuan masa depanmu. Bekerja dengan baik-baik, semoga kita selalu dilindungi guys ya. See you next video, bye.